Langit dan bumi, Quran surah ketiga 133 sampai dengan 134. Surga yang kelas biasa tapi nikmat, Quran surah kedua ayat ke-25. Supaya kita membawa persiapan untuk mendapatkan itu semua. Kalau gagal pun dijelaskan lagi. Ya, kalau kamu nanti main-main dengan ini semua, hadapi situasi di alam kubur begini, ada ayatnya. Situasi di hari kiamat begini, ada ayatnya. Sampai dengan muaranya pun ada ayatnya. Karena itu, kalau Anda tidak percaya, silahkan cek. Cuma dalam Al-Quran, semua kegiatan kita diatur dengan sempurna. Dan detailnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui petunjuk yang bahkan langsung ditegaskan oleh Al-Quran. Buka Quran surah ketiga, ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad SAW, jika mereka, hamba-hambaku, umatmu, mengatakan serius mencintai aku, mencintai Allah, kan berpegang pada kitab Allah, fattabi'uni, maka ikuti semua petunjuk Rasulullah SAW. Ya, Nabi diutus, diturunkan untuk menyampaikan risalah Al-Quran secara sempurna. Detailnya seperti apa, digambarkan oleh beliau. Dan dijamin langsung oleh Al-Quran. Surah ke-33. Ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah bisa dibaca dari riwayat Qalun, Warash dengan iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Harakat kasrah, harakat dhammah. Kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, ringan, tipis, pecah. Kasrah zujaj, kaca itu pecah sehingga melahirkan pecahan-pecahan yang kecil. Sehingga harakatnya tipis. Dan ya dhammah, sesuatu yang terkumpul, yang dhamma yang dhammu besar. Ya. Jadi yang melekat pada Rasulullah itu jangankan ya yang besar-besar, yang dahsyatnya. Yang sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, yang bagaimana pahala dengan sedekahnya, ya luar biasa diberikan, bagaimana perhatiannya pada umat, bahkan yang kecil-kecilnya pun kalau diikuti akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi uswah itu ya keteladanan yang bila diikuti, yang mengikuti menjadi teladan lagi, yang saling terwariskan. Jadi ketika kita mengamalkan isi Al-Quran dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka secara otomatis kata Allah, hidup kita pun selain menjadi tenang, nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Akan jadi teladan di masanya. Silahkan cek. Nabi wafat, sahabat jadi teladan. Sahabat wafat, tabi'in jadi teladan. Sampai sekarang kita kenang. Semua yang mendekat kepada Al-Quran, demi Allah saya katakan, jika mendekatnya dengan cara yang benar, pasti akan mendapatkan semua kenikmatan yang dijamin tadi. Sekarang bagian terakhirnya, mohon izin dengan cepat sekali, bagian terakhirnya. Bagaimana kita mengeluarkan petunjuk Al-Quran ini? Sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan. Ternyata sekarang itu begitu mudah. Dulu, zaman Rasulullah, sahabat berjuang. Ya, mengatasi banyak persekusi, bahkan ada yang dieksekusi dan sebagainya. Bahkan belum ada media seperti sekarang, ya. Ada yang tinggal ngeklik saja keluar informasinya dan sebagainya. Tadi Ustaz Amir Faisal sudah menyampaikan, ya, perjuangannya sangat berat. Tapi yang paling menarik, ternyata dari perjuangan yang sangat berat dan dahsyat itu yang terwariskan pada generasi setelahnya. Zaman sahabat banyak menghafal, mengajarkan, menyebar, tabi'in menghafal dan seterusnya. Itu membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Karena semua detail penjelasan dari Al-Quran ini ternyata sudah dirinci langsung selama kurang lebih 23 tahun melalui seluruh keterangan yang melekat pada Rasulullah SAW. Baik tadi perkataannya, perbuatannya, tindakannya, sifat, sikap, dan segala bahkan diamnya disebut dengan takrir. Ya, semua yang melekat pada Rasulullah disebut dengan hadis. Jika dipraktikkan dalam kehidupan, jadi jalan kehidupan disebut dengan sunnah. Maka di sini kita mengenal istilah Al-Quran, kemudian sunnah untuk tafsiran segala pedoman hidup yang dipraktikkan dalam kehidupan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita rinci penjelasan ini dengan menggabungkan dua saja, menurut langsung perintah Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan temukan detail pedoman kehidupan kita di sini keseluruhannya. Kalau tidak percaya, sekarang mari kita cek. Ya. Ini sudah kita pahami. Gambaran pedoman kehidupan umumnya. Detailnya ada di sini. Tadi saya katakan, semua pedoman ini yang terkait dengan keterangan Nabi SAW, kemudian diwariskan pada sahabat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, di masa-masa setelahnya, selain ada yang menghafal, ada juga yang menuliskannya. Dan tulisan ini sampai kepada kita, dikenal dengan kitab-kitab hadis.
ya, atau kitab-kitab sunnah, kutubus sunnah atau kutubul hadis. Banyak orang mempersepsikan bahwa kitab-kitab ini hanya bacaan semata. Kalau kita gali lagi, itu Masya Allah. Ya, sampai hari ini saya begitu mengagumi para ulama hadis itu, ternyata bukan sekedar mengumpulkan segala yang terkait dengan Nabi, tapi mereka sekaligus menyusun itu semua sebagai pedoman kehidupan untuk kita. Dan dibuat bab-bab sesuai dengan apa yang akan kita jalani dalam kehidupan. Ya, saya beri contoh misal, yang paling populer, ya, Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari itu kan nama aslinya, masih ingat? Ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, coba ulangi. Al-Jami' As-Sahih. Ya, kitab hadis kan umumnya ada 4 kan? Ya, ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam kan? Ya, dan setiap penamaan ini ada makna. Al-Jami' itu kumpulan yang komprehensif. Umum, sifatnya masih luas, ya, mencakup segala aneka kegiatan. Baik, kalau sudah Sunan itu kitab fikih, ya, hadis yang disusun dengan urutan fikih. Jadi kitab hadis disusun dengan urutan fikih. Sunan Abu Daud fikih, bab taharah, seterusnya sampai dengan selesai. Taharah, salat, puasa dan seterusnya. Ya, Musnad disusun berdasar periwayatnya. Anda ingin belajar berapa hadis dari Sayyidah Aisyah, pengen seperti Sayyidah Aisyah, keluarkan dari Musnad Sayyidah Aisyah. Ya, tadi ingin belajar anaknya pintar, keluarkan misalnya Musnadnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mu'jam berdasar urutannya, Mu'jam At-Tabrani misalnya, ya. Baik. Tapi ketika kita baca Al-Jami' secara umum, ya, tuntunan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Al-Jami', kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami', saya susun kitab ini dengan materi yang cukup luas, tuntunan kehidupan yang bersumber dari Nabi. As-Sahih, isinya sahih semua, saya pastikan saya cari. Ya, Al-Musnad, tersusun sanadnya sampai ke Rasul. Si A, si B, si C disebutkan sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, isinya nggak bertele-tele, langsung kepada esensinya. Ini keterangan dari Nabi-nya, kalau butuh penjelasan saya jelaskan sedikit. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tuliskan di sini terkait dengan seluruh kegiatan Rasulullah yang bisa saya dapatkan dan saya tuliskan. Karena nanti yang tak mampu Imam Al-Bukhari sampaikan, nanti Imam Muslim datang melengkapi. Ya, sehingga disebut Sahihain. Muslim meninggal 2, ada yang tidak dapat sampai ke situ, nanti ada Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, datang kemudian dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim menyebutnya Al-Mustadrak. Secara singkat, wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnah-sunnahnya dan kegiatan hariannya selama 24 jam. Teman-teman, pernahkah membuka Sahih Al-Bukhari dan kita lihat ternyata di situ ada 97 pembahasan. 97 kitab. Kalau bahasa kita sekarang bab, dinamakan kitab, di bawah kitab ada bab lagi. Dari 97 bagian ini, itu ternyata ini petunjuk kehidupan kita. Penjelas dari apa yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Ya, setelah kitab Bad'ul Wahyi menetapkan risalah Nabi Muhammad SAW, bagaimana ciri-ciri seorang Nabi, seorang Rasul, supaya nanti tidak ada yang ngeklaim di kemudian hari ada Nabi baru, Rasul baru. Ya, dijelaskan. Orang kalau baca Sahih Al-Bukhari, kitab pertama selesai. Sudah, nggak akan ada lagi ketika ada info ini ada Nabi baru, sudah lewat tuh. La Nabi ya ba'di. Ya, ini kan yang aneh begini. Kalau ada ngaku Nabi itu nggak aneh. Karena Nabi sudah mewanti-wanti, la Nabi ya ba'di. Nanti kelak akan ada ngaku Nabi. Ya, kalau ada begitu lah langsung tolak aja, nggak ada Nabi setelah Rasulullah. Ya, ya. Jadi kalau ada yang ngaku itu nggak usah aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau kita belajar bab pertama selesai menetapkan risalah Nabi, ya, dan ini pun dahsyat. Di antara maksudnya untuk memberikan kekuatan argumentasi bahwa semua keterangan ini disampaikan oleh seorang yang mendapatkan risalah langsung dari Allah, yaitu Nabi. Buktinya begini. Dan Kitabul Iman ada 57 hadis. Anda sering bertanya, iman saya sering naik turun, kayak lift. Ya, kalau naik saya semangat ibadah, kalau turun jangankan salat sunnah, salat wajib kadang-kadang juga ada rasa malas. Bagaimana men-charge itu semua supaya semangat lagi? Kitabul Iman. Kitabul Ilmi, ya, Ustaz Amir Faisal, putranya mau belajar melanjutkan ke Mesir, ya, dan teman-teman yang lain, ada Kitabul Ilmi setelahnya. Bisa dikeluarkan bagaimana petunjuk pedoman belajar langsung dari Nabi. Dan dahsyatnya di Sahih Al-Bukhari ini tidak dimulai satu hadis kecuali dengan ayat Qur'annya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Silahkan cek. Kitabul Bai', teman-teman yang pebisnis. Ya, silahkan. Yang berniaga, yang berbisnis, keluarkan Kitabul Bai'. Kitabul Tijarah. Ya, kitabnya Kitabul Bai', turunannya turunan tentang bisnis. Di pemerintahan, diplomasi, birokrasi, Kitabul Imarah. Ya, sekarang masa pandemi, ya teman-teman keluarkan ada Kitabul Waba, tentang bab wabah, taun, ada semua. Dan kalau kita jeli lihat lagi, demi Allah saya katakan, hanya di Islam yang semua tuntunan kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi ada pedomannya.
Silahkan cek. Ya, bangun tidur, ada doanya. Silahkan cek. Bandingkan dengan keyakinan manapun. Cuma di Islam. Ini kita dalam konteks ilmiah ya, sedang berargumentasi. Jadi kalau nanti di soal kita berargumentasi, ya jangan diadukan, tapi kita didiskusikan. Ya, baik. Sekarang lihat, bangun tidur ada doanya. Ya, dan doa itu jangan salah. Doa itu bukan kalimat formalitas yang kita ucapkan untuk menjadikan sesuatu hanya sebagai ibadah semata. Bukan hanya itu, tapi isi doa itu pedoman bagaimana kita menjalaninya. Bangun tidur apa yang harus dilakukan? Ya, buka misalnya di Abu Daud. Nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau menyimak Nabi bagaimana Nabi bangun di malam hari untuk mengikuti salat malamnya. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumi, adalah kebiasaan Rasulullah SAW apabila bangun dari tidurnya. Fajalasa, beliau duduk sebentar. Famasaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang beliau duga bersih. Ya, jadi dihilangkan dulu. Jadi bukan langsung baca doa saat ngantuk begini. Bangun jam 3:30 masih ngantuk begini, ketika sadar lagi jam 6 udah hilangkan lu ngantuknya. Baru setelah itu faqara akhirah khawatim surah Ali Imran, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, baru baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ditegaskan lagi nanti di Al-Bukhari itu nomor hadis 181 nanti, ya, oleh siapa? Mu'adz bin Jabal, ya, dan Jundub bin Junadah. Nanti menyampaikan risalah hadis terkait doa bangun tidur. Bukankah isi doa bangun tidur itu pedoman kehidupan? Silahkan cek lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Saya bersyukur padamu ya Allah yang telah memberikan kesempatan kembali pada saya untuk menjalani kehidupan. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur. Perhatikan, sering diterjemahkan dengan dan kepadanya akan kembali. Hei kawan, nusyur dari kata nasyara artinya beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Ya, Anda menyebar. Yang dari Makassar, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan bisa datang ke Jakarta untuk mencari bekal supaya bisa mudik pulang. Ramadan pulang mudik. Itu bahasa Arab yang disebut dengan nasyara yansyaru. Kalau menyebar luas disebut intasyara yantasyiru. Menyebar. Untuk pulang kampung. Kita pun akan pulang. Ya. Teman-teman, mudik itu yang kita lakukan setiap tahun, ya kan? Itu kan bahasa Arab jelas. Ya. Waktunya disebut mi'ad, tempatnya disebut ma'ad. Kita itu pulang kepada Allah. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti kita pulang. Allah nggak mungkin menyalahi janjinya. Tempatnya disebut dengan ma'ad, tempat pulangnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad. Kita pasti pulang. Karena itu saat bangun dari tidur kita berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan cari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya. Supaya kalau saya pulang hari ini, keadaan pulang saya lebih baik, ya Allah. Makanya diajarkan sebelum tidur kita evaluasi diri. Nabi evaluasi hari ini apa yang dikerjakan, besok merencanakan. Turun Al-Insyirah surah ke-94 itu, fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab, ya. Disiapkan dari sekarang apa yang mau dikerjakan besok. Ayo teman-teman, saya cek ya. Jangan-jangan selama ini kita pun belum siap mengerjakan apa yang kita lakukan besok. Untuk waktu Indonesia, di Amerika mungkin masih pagi, kan? Saya tanya pada Anda mau baca Quran berapa halaman hari ini? Berapa ayat? Mau sedekah berapa banyak? Mau tahajud jam berapa nanti? Kadang-kadang luput dari kita, malamnya kita koreksi. Makanya Nabi istighfar sebelum tidur. Mengoreksi. Nabi aja yang ahli surga. Tempat terbaik, manusia paling mulia, paling takwa. Yang dilepaskan semua bebannya saat di akhirat. Diberikan surga sampai beliau mengatakan saya puas. Wala sawfa yu'tika rabbika fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu masih istighfar kepada Allah. Saya, Anda, kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Gak ada jaminan surga untuk kita. Kenapa kita gak evaluasi keadaan hidup kita? Dan kita melupakan kematian, bahkan kita akan pulang. Pernahkah kita terbayang bahwa saat malam nanti tertidur, mungkin itu kehidupan kita yang terakhir untuk kita kembali? Karena itu kita siapkan, kalau saya besok bangun lagi, ya Allah, saya ingin sholat saya lebih baik daripada sebelumnya, saya ingin jamaah nanti jam sekian, ya Allah saya ingin sedekah besok, ya Allah saya ingin baca Al-Quran, supaya kalau saya meninggal pada saat itu, dan karena itu ajal dirahasiakan, supaya kita siap kapan pun pulang. Karena itu jangan coba-coba ketika Anda terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat. Maka dari itu Anda berjanji saat bangun, saya akan jadi orang lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Itulah sebabnya muncul mahfuzat. Ini bukan hadis ya. Orang yang hari ini ya lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntung, ya kan? Orang yang sama dengan yang kemarin, orang yang rugi. Orang yang lebih buruk daripada kemarin, orang binasa. Itu mahfuzat, terambil dari nilai hadis tadi. Itu baru bangun tidur. Silahkan cek. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, berpakaian ada doanya, masuk toilet pun urusan yang sederhana ada doanya. Bahkan langkah kakinya diatur, masuk kiri keluar kanan. Beda dengan masjid, masuk kanan keluar kiri, doanya berbeda. Bangun tidur sampai tidur lagi, pedomannya lengkap semua.
pertanyaan saya, dari sekian banyak kebaikan yang telah Allah tampilkan kepada kita, berapa yang telah kita keluarkan dalam kehidupan? Saya punya dugaan yang kuat, jangan-jangan persoalan kehidupan di muka bumi ini tak mampu kita tuntaskan, bukan karena kita nggak pintar. Mohon maaf, bukan karena kurang gelar. S1, S2, S3, sampai dapat gelar, misalnya pengajaran tertinggi, profesor, dan sebagainya. Bukan karena kurang harta. Tapi mungkin Anda kurang dekat dengan Allah. Kita kurang baca pedomannya. Kurang takwa. Semua kesimpulannya mengerucut kepada takwa. Takwa membangun kedekatan yang paripurna dengan Allah. Karena itu banyak ibadah diarahkan kepada takwa. Puasa la'allakum tattaqun. Salat dibuka dengan takwa. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Haji takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu puncaknya. Siapa yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya, dengan menjalankan semua isi pedoman-pedoman yang Allah turunkan, maka Allah akan lepaskan dari semua kesulitan hidup, bahkan mengirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Inilah pedoman kehidupan kita. Inilah Al-Qur'an, dan inilah jalan yang tidak mungkin kita hindari, karena ini satu-satunya pedoman yang bisa mengantarkan pada kenikmatan di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai akhirat. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman sekalian, saking dahsyatnya Al-Quran ini, Allah ingin membuktikan kepada kita kebenarannya. Al-Quran tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju pada saat itu. Bukan di Persia, yang sudah punya kekaisaran yang dahsyat. Ya, kalau sekarang diibaratkan Amerika misalnya, Soviet, atau sekarang jadi Rusia, dan seterusnya, atau Cina bahkan, kan? Tidak turun di Romawi, tidak turun di Persia. Tapi Allah turunkan di tempat yang paling jauh dari segala titik kemuliaan. Tidak kenal segala titik kebaikan-kebaikan. Ilmu pengetahuan jangan diharapkan tumbuh. Ya, dengan sempurna, dengan baik. Jauh tertinggal. Karena itu disebut dengan jahiliyah. Menggabungkan nama bahkan dengan sifatnya. Tapi tahukah Anda? Ketika Al-Quran diturunkan di umat jahiliyah itu, bisa mentransformasikan mereka berubah menjadi khairu ummah. Sampai turunnya Quran surah ketiga ayat 110 itu. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummah. Silahkan Anda cek. Semua yang belajar dari Nabi, dari 40 orang fase Mekah, sampai menyebar ke Madinah, sampai bertebaran ke seluruh muka bumi, tidak pernah ada satupun sahabat Nabi membawa risalah Al-Quran, kecuali membawa kesuksesan dan misi terbaik kemakmuran di muka bumi. Silahkan cek. Nabi sampai selesai tugas di Madinah punya 12.000 sahabat. Punya 38 panglima dari 12.000 itu. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Ya, bisa mengalahkan segala jenis racun. Setiap satu sahabat ekspedisi menjadikan Islam terbawa dengan warna yang sangat indah, diterima bahkan tanpa kecamuk peperangan yang berarti. Amr bin As ekspedisi dari Afrika Utara sampai dengan ke Syam. Sekarang cek, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai dengan ke Syam. 4 negara sekarang.